Oke, selamat datang semuanya. Di pembahasan kita kali ini, kita bakal jadi detektif data nih. Tugas kita, memecahkan misteri waktu buat membuka rahasia masa depan. Keren kan? Kalian pernah kepikiran nggak sih gimana caranya perusahaan bisa prediksi penjualan? Atau para ekonom itu ngeramal tren pasar? Nah, jawabannya itu ternyata tersembunyi di dalam data. Tinggal nunggu kita temuin aja. Betul banget. Jadi setiap rangkaian angka itu ya dari waktu ke waktu sebenarnya punya cerita tersendiri. Dan tugas kita sekarang adalah belajar gimana cara ngebaca cerita itu. Oke, yuk kita bedah lebih dalam. Buat mulai investigasi kita harus kenalan dulu sama alat utamanya. Pertanyaannya, apa sih sebenarnya yang dimaksud deret waktu itu? Gini deh bayanginnya. Ada data yang kayak foto, cuma satu jebretan di satu waktu. Itu namanya cross-section. Nah, tapi yang kita bahas sekarang ini lebih mirip film, rangkaian gambar yang berurutan. Itulah yang kita sebut deret waktu. Jadi, gampangnya, data deret waktu itu sekumpulan data yang dicatat berurutan. Bisa per hari, per bulan, per tahun. Kuncinya satu, urutan waktunya. Itu yang paling penting. Nah, buat studi kasus kita bakal pakai data yang klasik banget, jumlah penumpang maskapai internasional dari bulan ke bulan. Anggap aja grafik ini TKP-nya, tempat kita bakal cari petunjuk-petunjuk tersembunyi. Detektif yang jago itu pasti pinter nyari pola, kan? Nah, dalam analisis deret waktu, ada 4 petunjuk utama. 4 pola yang harus kita cari buat mecahin kasus ini. Yuk kita mulai dari yang paling kelihatan. Petunjuk pertama yang hampir selalu ada itu adalah arah pergerakan data secara umum. Nah, ini yang kita sebut tren. Jadi, tren itu simpelnya pergerakan data dalam jangka waktu yang panjang. Coba deh, bayangin kita lihat grafiknya dari jauh gitu. Arah besarnya kemana? Cenderung naik, turun, atau ya datar-datar aja? Sekarang coba lihat lagi data penumpang kita. Jelas banget kan, selama 1 dekade itu jumlah orang yang naik pesawat itu naik terus. Nah, itu dia tren positif yang jelas. Petunjuk pertama, cek. Berhasil kita temuin. Oke, lanjut. Petunjuk berikutnya ini agak lebih halus. Ini semacam ritme yang berulang terus di dalam data. Kita sebutnya musiman atau seasonally. Jadi, pola musiman itu naik turunnya data yang kejadiannya teratur dalam periode waktu yang pasti. Biasanya sih dalam setahun. Contoh paling gampangnya, penjualan es krim. Udah pasti puncaknya pas musim panas dan anjlok pas musim hujan. Gitu terus tiap tahun. Sekarang, ayo kita zoom in lagi ke TKP kita. Lihat lebih dekat deh. Kelihatan nggak ada pola naik turun yang konsisten tiap tahun? Puncaknya selalu pas liburan musim panas, terus turun lagi. Nah, itulah pola musiman yang seolah-olah menari di atas tren utamanya. Petunjuk kedua, ketemu. Lanjut ke petunjuk ketiga. Yang ini agak tricky nih. Pola siklus atau cyclical. Orang sering ketukar sama musiman soalnya sama-sama naik turun. Bedanya gede banget. Siklus itu periodenya jauh lebih panjang, bisa bertahun-tahun, dan nggak punya jadwal yang pasti. Pola siklus ini ibarat ombak besar di samudra ekonomi, yang durasinya lebih dari setahun. Contoh paling pas ya, siklus bisnis. Ada masa ekonomi tumbuh pesat, terus resesi. Abis itu pulih lagi. Kalau di data penumpang kita sih emang nggak terlalu kelihatan ya, soalnya rentang waktunya pendek. Tapi ini petunjuk yang super penting buat data jangka panjang. Dan akhirnya petunjuk terakhir kita. Ini adalah bagian dari cerita yang nggak bisa dijelasin sama 3 pola tadi. Kita sebut ini komponen acak atau ya tidak teratur. Ini tuh kayak gangguan acak gitu di data kita. Penyebabnya ya hal-hal yang nggak ketebak. Ada bencana alam, pemogokan kerja, pemilu, atau tiba-tiba ada kebijakan baru. Pokoknya, ini elemen kejutan yang emang nggak bisa kita prediksi. Oke, jadi kita udah dapat nih keempat petunjuknya. Tren, musiman, siklus, dan acak. Kalau kita lihat lagi TKP kita, yang kelihatan jelas itu tren naik yang kuat sama pola musiman tahunan. Siklusnya nggak begitu kelihatan. Nah, sekarang waktunya detektif beraksi, melakukan deduksi. Gimana caranya kita pakai semua petunjuk ini buat ngintip masa depan? Wow, lihat diagram ini kayaknya ribet banget ya. Tenang-tenang, ini cuma mau nunjukin kalau alat di kotak perkakas detektif kita itu ada banyak. Tapi intinya sederhana kok. Semua metode ini tujuannya cuma satu, yaitu misahin pola yang bisa diprediksi, kayak tren dan musiman tadi, dari gangguan yang acak. Kalau udah kepisah, tinggal kita perpanjang aja polanya ke masa depan.
Salah satu cara paling dasar, ya fokus ke trennya aja. Rumus ini mungkin bikin kita ingat pelajaran matematika zaman sekolah dulu ya. Tapi idenya simple banget, beneran. Kita itu cuma nyoba nemuin satu garis lurus yang paling pas buat ngegambarin arah umum dari data kita. Biar kebayang, kita lihat contoh nyata ya. Ini data pelanggan ponsel dari tahun 2009 sampai 2014. Cuma dengan ngelihat tren kenaikannya aja, kita bisa hitung dan prediksi kalau di tahun 2016 nanti bakal ada sekitar 8,41 juta pelanggan. Nah, ini dia intinya. Pakai pola masa lalu buat bikin tebakan yang cerdas soal masa depan. Oke, kita udah beda datanya, nemuin polanya, dan lihat gimana cara bikin prediksi. Jadi, apa nih vonis akhirnya? Apa kesimpulan dari investigasi kita hari ini? Ada kutipan yang bilang, orang yang nggak peduli sama masa lalu adalah orang yang nggak punya masa depan. Dan analisis deret waktu ini ngebuktiin banget hal itu. Ini tuh bukan cuma soal angka dan grafik loh, tapi soal kesadaran kalau cerita dari masa lalu, baik itu di bisnis, sains, atau bahkan kehidupan kita, seringkali jadi petunjuk terbaik buat ngerti apa yang bakal terjadi nanti. Nah, ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir. Coba bayangin deh, kalau kalian punya kekuatan buat ngebaca cerita waktu kayak gini, entah itu buat prediksi pasar saham, perubahan iklim, atau tren media sosial selanjutnya,